Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus yang saya hormati DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta jajarannya. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semua bisa berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan jamaah salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di pagi hari ini lagi dan lagi insyaallah kita ditetapkan orang yang selalu mengikuti salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Mari kita teruskan ta'lim kita sambil memperpanjang i'tikaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Untuk itu kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk pengarang kitab ini yakni Syekh Marzuki, Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki dan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Ahmad Marzuki bin Alwi. Annallaha ayyu'la darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwahi minal jamaah syai'ul lillahi wa lahum al-fatihah. A'udzubillahi Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Maaf, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullah. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafi yantasib wa ummuhu Aminatu Az-Zuhriyah murdi'atu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bi Makkatal Amina wafatuhu bi Thaibatal Madinah mauliduhu bi Makkatal Amina wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Berkata Syekh Nazim rahimahullah, Abuhu Abdullah, Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki ayah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Wa Hashimun bin Hashim, Abdul Manaf dan bin Abdul Manaf yantasib. Begitulah nasabnya. Wa ummuhu, sedangkan ibunya Aminah Az-Zuhriyah, murdi'atuhu Halimatus Sa'diyah. Kemudian orang yang menyusuinya setelah ibunya Halimah As-Sa'diyah. Mauliduhu bi Makkah Al-Aminah. Beliau dilahirkan di kota Makkah yang aman. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Dan wafatnya di kota yang terbaik yaitu Madinah. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummi. Berkata pengarang kitab Jala'ul Afham, yaitu Said Muhammad bin Alawi, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui ayya'rifa nasabahu, untuk mengetahui nasabnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Min jihati abihi, baik dari sisi ayah, dari jalur ayah, wa min jihati ummi, maupun dari sisi atau jalur ibu. Ya, nah ini juga apa namanya? Spirit kita untuk mempelajari sirah, bahwa menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, setelah kita beriman kepada rukun-rukun iman, maka setelahnya kita harus mengetahui sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau beriman itu, kalau dalam istilah percaya itu tidak bisa mendrive seseorang. Jadi percaya itu hanya membungkus,
Yakin itu hanya membungkus seseorang. Tapi dengan mengetahui sosok baginda sallallahu alaihi wasallam, yang diharapkan adalah timbul kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu yang mendrive seseorang untuk melakukan sesuatu yang dalam bahasa ininya adalah mengidola. Jadi kalau orang sudah mengidola, kata bahasa Indonesia, kata peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Kenal. Jadi orang nggak kenal, bilang cinta, agak mustahil. Kenal dulu. Dari kenal itulah kemudian cinta timbul. Dengan cinta, kita bisa mendrive. Bahkan kita secara sukarela mengikuti beliau. Jadi orang-orang yang cinta, penggemar Blackpink itu tanpa dipaksa. Membeli tiket. Gak ada yang maksa. Meskipun tiketnya mahal. Pencinta Coldplay, tiketnya 11 juta. Gak dipaksa mereka beli. Kenapa? Ada hobi. Ada cinta. Itulah yang mendrive mereka. Dan kita lihat dalam sejarah para sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam begitu demikian mencintai beliau. Fa amma nasabuhu min jihati abihi. Adapun nasabnya dari jalur ayah, bahwa Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar atau Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sebagian nama-nama yang disebutkan tadi ada yang panggilan. Abdul Muthalib bukan nama aslinya. Hashim bukan nama aslinya. Nah, kita kemarin sudah sejarah. Sudah membaca sirah. Jadi banyak nama-nama yang disebutkan tadi panggilan. Yang itu kalau di Indonesia, kalau melebur di tanah Jawa itu hampir tak kentara, hilang. Hampir hilang. Wa karhal Imam Malik, dan mencegah atau Imam Malik tidak suka rafa'an nasaba ila Adam, menaikkan nasab sampai Nabi Adam. Jadi cukup sampai Adnan. Imam Malik. Li Adam subutihi. Kenapa? Tidak ada catatan yang pasti nih. Jadi versinya banyak. Jadi kalau sudah sampai Adam, naik dari Adnan ke Adam itu versinya banyak. Oleh karena itu Imam Malik tidak suka menyebutkan sampai ke Nabi Adam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama balagha nasabahu
al-karima ila Adnan qala kadzaba an-nasabun. Jika dikatakan kepada beliau bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan, dihubungkan nasabnya sampai Adnan, beliau mengatakan kadzaba an-nasabun. Pasti bohong. Nah, ini lagi viral soalnya ini. Lagi viral soal nasab. Jadi sejak zaman dulu nasab, karena catatan itu belum tentu lengkap. Jadi hiruk pikuk itu kita biarkan saja lah. Memang catatannya bisa banyak. Biarin aja, itu urusan mereka-mereka yang terlibat. Kita yang tidak terlibat bang, gak usah ikutan. Dan ahlinya lah. Ini dapat dilihat di Ad-Durrul Mansur, kitab. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi. Adapun nasab beliau dari jalur ibu, bahwa Sayyiduna Muhammadun, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bin Aminah bin Wahab bin Abdi Manab bin Zuhra bin Kilab. Fatajtami'u ma'ahu fi jaddihi Kilab. Jalur dari ayah, jalur dari ibu ketemu di kakek buyutnya Kilab. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam itu dengan ayah dan ibunya itu ketemu dalam satu jalur di Kilab. Yang asalnya dari Adam, kita ditarik-tarik ya pasti dekat. Cuma kita harus meyakini nih. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syaniaka huwal abtar. Ini jaminan ayat baginda dari Allah bahwa urusan nasab manusia itu bisa hilang. Tapi urusan nasab baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Tidak bisa ditelusuri meskipun bisa berbeda. Coba kalau kita memang nggak penting juga sih memang. Kecuali orang penting, susah ya gitu. Kita masih bisa ingat kakak kita. Mungkin juga buyut kita. Tapi udah ke atas lah. Itu udah 10 keturunan aja yang sanggup bisa menyebutkan, itu luar biasa kalau kita. Dan itu bagian dari kekuasaan Allah. Udah ribet itu. Itu paling kalau seandainya dipertemukan dalam satu arisan, paling ya satu kakek. Kesonanya ribet udah. Dicatat buat apa juga? Kalau kita dicatat buat apa juga? Kecuali para bangsawan. Kalau kita dicatat buat apa? Jadi kita itu pasti udah gelap setelah buyut aja. Setelah buyut, saya masih ingat buyut namanya. Tapi di atas buyut udah blank. Nah itu kita. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam itu ditegaskan. Jadi insya Allah ada yang namanya keturunan Rasulullah. Artinya dari jalur Fatimah. Ya meskipun dari nasab susah juga kalau disebut sebagai jalur keturunan. Dzurriyyah. Dzurriyyah. Karena nasab yang ada adalah Fatimah dengan Sayyid Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Wa amma mardi'atuhu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang yang menyusui beliau, fahiya
Fahiya Halimatu binti Abi Du'aib, yaitu Halimah bin Abi Du'aib, min Bani Sa'ad bin Bakar, dari Bani Sa'ad bin Bakar. Wasmu zaujiha Abu Kashbah, nama suaminya Abu Kashbah. Wa huwa alladzi kana Quraisyun tansabu lahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang orang Quraisy dulu menasabkan Rasulullah itu dengan dia. Hinama yuridunal istihza'u. Istihza'a. Ketika mereka bermaksud mengejek. Fayaquluna hadza ibnu Abi Kashbah. Mereka selalu mengatakan ini anaknya Abu Kashbah. Yukallimu minas sama, yang bicara dari langit. Jadi maksudnya ngejek. Ya kayak kita seandainya anak kita atau kita sendiri diasuh oleh pembantu kita. Lalu orang kenal ngejek kita dengan nama pembantu, anaknya si Anu gitu. Wa darratil barakatu ala ahli dzakal baiti alladzina arda'uhu muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam indahum. Keberkahan meliputi keluarga orang yang menyusui beliau selama beliau berada di sisi mereka. Wa kanat tarbu'an arba'a sanawati. Wa manaziluhum fawqa Taif. Di sana Baginda sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pendidikan alamiah di dalam keluarga itu. 4 tahun. 4 tahun lumayan dari kecil. Keluarganya dikatakan miskin, tapi begitu Baginda ada di sana, mereka berkecukupan. Kemudian rumahnya di atas Taif. Ini yang Bunda Baji. Jadi di atas Taif, di daerah pegunungan. Kalau kita ya orang gunung. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkatal Aminah. Beliau dilahirkan di kota Mekah yang aman. Wa kana dzalika sabihata yaumil isnaini saniya asyara Rabiul Awwal. Yaitu di pagi hari pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Al-muwafiqu 20 April sana 500 wal wahid wa sab'in. Ini tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, pagi hari, bertepatan tanggal 20 April tahun 571. Lagi-lagi soal tanggal diperdebatkan. Dan memang karena belum ada pencatatan. Wajar. Wa huwa yuwafiqu amal fil, dan bertepatan pada tahun kelahiran itu, yaitu tahun gajah. Ayyu al-amu alladhi hawala fihi abrahatul ashram ghazu makkata wa hadamal ka'bata. Di mana pada tahun itu Abraha al-Ashram gazu Makkata, menyerbu Mekah, masuk gazu, menyerbu Mekah, wahadamal Ka'bah, dan hendak menghancurkan Ka'bah. Faraddahullahu an dzalika bil ayatil bahira. Dan Allah mencegah perbuatan itu dengan ayat yang sudah kita ketahui.
Wa qad dzakara hadil hadisa fi suratil fil, yaitu di surat Al-Fil. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi Thaibatil Madinah al-Munawwarah, fi Thaibah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam wafat di kota yang terbaik, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Kenapa disebut terbaik? Karena di situ ada makam Rasul. Jadi kata-kata Thaibah ini sebenarnya nisbatnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti penjelasan kuntum ukhrijat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan. Itu dicari logikanya. Kita nggak bisa mikir umat terbaik. Iya kalau zaman sahabat. Kalau zaman sahabat, zaman-zaman Khulafa Rasyidin, zaman kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah sampai Utsmani, mungkin kita hebat. Oh, rijat khairu ummah menjadi patokan. Ya, tapi sekarang terjemahan kuntum khairu ummatin, umat terbaik itu apa? Maka Said Muhammad bin Alwi mengatakan kita menjadi umat terbaik karena dinisbatkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban. Jadi kita karena umat terbaik itu karena dinisbatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik. Di mana Nabi Musa saja yang statusnya nabi dan rasul pernah mengungkapkan ingin menjadi umat Muhammad. Bayangkan itu. Jadi alhamdulillah ya, meskipun kita terlihat lemah, di sana sini miskin, negara-negara muslim miskin, perang, tapi kita dinisbatkan dengan nama baginda sallallahu alaihi wasallam itu khairu ummah. Tapi bukan berarti kita diam. Kemajuan itu perlu dicapai. Wa kana dzalika fi yaumil isnaini tsaniya asyara Rabiul Awwali. Dan beliau wafat pada hari Senin sama dengan kelahirannya, 12 Rabiul Awal sama dengan kelahirannya. Minal amil hadi asyara lil hijrati. Pada tahun pertama 11, pada tahun 11 Hijriah. Al-Hadi Asyar. Pada tahun 11 Hijriah. Jadi beliau wafat di tahun ke-11 setelah hijrah. Al-muwafiqu sab'u Yuni sana sitta mi'ati wassalasa wassalasin. Bertepatan dengan 8 Juni tahun 633 Masehi. Wa dufina sallallahu alaihi wasallama yaumal arbi'i fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Dan dimakamkan baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari Rabu di kamar Aisyah. Wafat hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Itu kalau orang biasa udah bau. Dan itulah yang terjadi. Saat itu umat Islam sok, tidak tahu harus ngapain. Kalau tidak ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mungkin kacau juga.
Sayyidina Umar nggak terima baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, dikatakan wafat. Siapapun yang bilang Muhammad wafat, saya penggal. Sok. Seorang pemimpin yang diikuti. Jadi saat wafatnya membuat sok. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dimakamkan pada hari Rabunya. Situasinya kalau kita chaos. Kalau sekarang enggak. Presiden kita wafat ada wakil. Wakil wafat ada DPR MPR. Enggak ada, enggak. Tapi dulu ini situasinya pemimpin yang diikuti, pemimpin agama dan pemimpin negara wafat. Kira-kira Masya Allah, luar biasa kejadiannya. Ya sampai kita dalam sejarah kita tahu bahwa ada hiruk pikuk perdebatan kegalauan Sayyidina Umar bin Khattab dan juga mewakili para sahabat lain. Oleh karena itu dimakamkannya hari Rabu di kamar di mana beliau wafat, yaitu kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.